dari sini kita jadi tahu Yesus itu Tuhan atau Yesus itu hamba Tuhan. Bapak buka Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit, ia berdoa kepada Allah. Yesus di dalam ayat ini berkedudukan sebagai A, Tuhan, atau B, hamba Tuhan. Oh, jika menggunakan logika ini, dia sebagai hamba. Hamba Tuhan, karena Yesus berdoa. Berdoanya kepada siapa, Pak? Ini termaktub tadi. Pada Allah. Saya sekarang berdoa, ya Allah, saya minta rezeki kepada Engkau. Nih, saya berdoa. Yang meminta doa tadi, yang meminta pertolongan tadi itu, apakah itu dia disebut sebagai Tuhan? Pastinya bukan sih kalau Pastinya bukan. Menggunakan logika ini Ya, sih. Anda bisa melihat bahwa Pak Nadi itu berulang kali ya mengangkat keningnya. Menyatakan apa? Menyatakan kebingungannya ketika Ipung Atria mengeluarkan ayat-ayat jurusnya ini. Teman-teman, kalau kita menyaksikan secara sekilas argumen dari Ipung Atria, maka kelihatannya memang itu masuk akal. Memang itu Yesus berdoa dan menggunakan logika ini. Oh, kayaknya Yesus itu ya betulan Muslim begitu ya. Wah, ini kok begini begitu ya. Nah, kita akan bahas bagaimana cara kita sebagai orang Kristen melihat ayat-ayat yang dibagi oleh Ipung Atria tadi. Tapi anyway, thank you untuk None dan thank you untuk Yosef Arif ya. God bless you both ya. Terima kasih saudara-saudari berdua ya. Itu bukan None, Nan ya. Oke, saya lanjutkan ya, teman-teman ya. Nah, jadi saya ketika teman-teman kita berhadapan dengan ayat-ayat seperti ini, maka saya ingin memulai dari awal untuk kita harus tarik garis batas. Jangan terjebak dengan cara pikir seorang Muslim. Dalam hal ini, ketika membicarakan tentang apa yang Ipung bilang tadi. Belief system dari seorang Kristen itu seharusnya berbeda dengan belief system seorang Muslim atau belief systemnya Islam. Cara memahami Kristen itu tidak sama dengan cara memahami orang Muslim ya. Dan saya mau tunjukkan kepada Anda ada dua kesalahan pikir Muslim dalam argumen Ipung Atria barusan. Ketika dia bilang kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia berdoa? Pertama, konsep pertama yang keliru itu adalah konsep tauhid. Jadi konsep tauhid itu dipaksakan oleh Ipung Atria kepada konsep Trinitas dalam kekristenan. Dan ini adalah hal kesalahan pertama yang dilakukan oleh seorang Muslim dalam atau seperti contoh yang tadi pertanyaan tadi. Dan kesalahan yang kedua adalah konsep doa di dalam perspektif Islam itu dipaksakan kepada konsep doa di dalam Kristen. Nah, ini dua hal ini adalah dua hal yang salah. Jadi adalah keliru sekali ketika seorang Kristen, teman-teman, dalam hal ini, seorang Kristen itu kemudian terbawa dengan definisi dari definisi Islam. Ketika Islam mendefinisikan Allah dalam konsep tauhid, Kristen nggak boleh kebawa. Sama halnya ketika Islam mendefinisikan doa, Yesus berdoa, tidak boleh kebawa konsep doanya kepada konsep Kristen. Jadi sebagai orang Kristen, kita harusnya mempunyai sebuah keteguhan dan definisi yang clear tentang apa itu pribadi Trinitas, bagaimana Tuhan itu muncul dalam artikulasi Trinitas, dan apa itu doa. Ya, kita mulai satu-satu. Teman-teman, berbicara tentang Tuhan yang Esa, orang Kristen percaya bahwa Tuhan kita atau Tuhannya orang Kristen itu Esa. Tetapi konsep Esanya itu konsep yang berbeda dengan konsep Islam. Kalau konsep Islam, Esa itu dimunculkan dengan artikulasi Maha Esa atau La ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cuman satu secara numerik, jumlahnya cuman satu, tidak boleh diduakan atau disandingkan dengan apapun. Itu konsep Islam. Kita hargai saja. Tetapi konsep Kristen jangan disamakan dengan konsep Islam. Karena konsep Kristen atau orang Kristen memahami Tuhan dalam keesaannya, dalam arti satu kesatuan. Bukan satu numerik, ya, satu pribadi, tapi satu kesatuan. Ulangan pasal 6 ayat 4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Kata Adonai, kata ganti kepada Tuhan,
itu digambarkan ehad, dan kata ehad dalam bahasa Ibrani itu artinya unified atau kesatuan. Kesatuan berarti dalam satu kesatuan ada 3 pribadi, dan itulah konsep Tuhan yang esa di dalam kekristenan. Nah, konsep Tuhan yang esa itu unik. Ya, konsep Trinitas itu unik, di mana Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagaimana ditampilkan atau sebagaimana dipotretkan ya, atau digambarkan di dalam, misalnya dalam kisah pembaptisan Tuhan Yesus. Pada waktu itu ketika Yesus dibaptis, lalu kemudian suara muncul dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lalu kemudian Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Jadi 3 pribadi ini muncul dalam satu potret atau satu kejadian. Sehingga orang Kristen clear konsep ketuhanannya itu unik atau Trinitas ya. Nah, kalau udah kayak begitu teman-teman, sebagian dari para polemikus Muslim akan bilang, oh berarti Tuhan Kristen ada 3 dong gitu kan ya. Tuhannya tuh ada 3. Nah, biasanya saya tuh kadang suka kadang saya suka greget juga sama orang-orang Kristen yang jiper kalau misalnya dibilang Tuhan Kristen 3 dong. Saya akan jawabin, kalau 3 masalahnya apa kalau begitu? Coba Anda jawab sama saya. Kalau 3 masalahnya apa? Anda masalah kalau Tuhan saya 3, Tuhan saya 1000. Masalahnya apa buat Anda yang ngotot bahwa Tuhan itu mesti 1? Kenapa saya bilang begitu? Karena pada akhirnya orang yang cuma menuding dan ketawa-ketawa dan bilang, tuh kan Kristen Tuhannya lebih dari 1. Masalahnya apa buat lo? Kayak gitu. Kalau gitu Kristen menyembah 3 Tuhan dong. Kalau gitu Kristen politeisme dong. Nah, itu tanda bahwa Anda dangkal. Anda dangkal dalam berpikir. Karena Kristen itu bukan agama politeistik. Permasalahan dari Tuhan yang banyak itu tuh sebenarnya permasalahan dari politeistik view. Jadi ada banyak dewa misalnya dalam mitologi Yunani ada Jupiter ya, atau mungkin kita kenal sebagai Zeus. Lalu kemudian ada yang namanya Poseidon, lalu kemudian ada namanya Hades, atau katakanlah dewa-dewa macam-macam. Dewa-dewa itu bertengkar satu dengan yang lain, bersaing satu sama lain, sirik-sirikan satu sama lain. Dewa itu bisa saling berperang, dan itu permasalahan dari agama politeistik ya. Nah, sedangkan kekristenan tidak pernah bermasalah dalam hal ini. Kekristenan tidak pernah bermasalah dalam hal pertentangan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Why? Karena kekristenan Tuhannya Esa. Kekristenan Tuhannya Esa. Jadi, sekali lagi, jangan terjebak dengan cara pikir Muslim. Ya, jangan terjebak dengan cara pikir Muslim. Jadi sehingga kalau saya sebagai orang Kristen, saya dibilang sama misalnya Ipung Atria, Pak Ipung bilang sama saya, Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Saya bilang enggak, itu kepada Bapa. Ya. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa. Loh, berarti ada berapa Tuhan? Loh, masalahnya Tuhan yang orang Kristen itu muncul dalam 3 pribadi. Begitu. Tuhan Kristen yang Esa itu muncul dalam 3 pribadi. Dan tidak ada masalah. Buat orang Kristen, di mana putra berdoa kepada Bapa, itu tidak masalah. So what? Problemnya apa? Gitu loh. Jadi sebagai orang Kristen, saya mendorong Anda untuk kemudian mempunyai keteguhan hati dan kepercayaan diri. Kepercayaan diri bahwa apa yang kita percayai atau iman Kristen itu unik, teman-teman. Unik sekali. Ketika dikatakan, Yesus berdoa kepada Bapa, loh, kok begitu? Ya, saya akan bilang, so what? Ya. Masalahnya apa kalau Yesus berdoa? Nah, permasalahannya di sini. Mereka, atau Ipung Atria dalam hal ini, menganggap bahwa doa itu adalah meminta rejeki daripada Allah. Ya, karena memang konsep doa mereka begitu. Konsep doa yang ada dalam pikiran pada kebanyakan Muslim adalah, oh, sebagai umat Allah, atau sebagai hamba Allah, berdoa kepada Allah untuk minta berkat, minta rejeki, minta pertolongan. Nah, ini masalahnya. Masalahnya, doa di dalam kekristenan itu bukan cuman ngomong tentang minta-minta rejeki. Ya. Doa di dalam kekristenan itu
bukan bicara tentang minta kepada Allah, minta rezeki, tidak. Doa di dalam kekristenan itu adalah sarana komunikasi dengan Bapa di surga. Dan kalau definisi doa itu sendiri adalah sebagai sarana komunikasi dengan Bapa di surga, jadi apa masalahnya kalau Yesus berdoa kepada Bapa? Tidak ada masalahnya, karena itu adalah artikulasi komunikasi atau bagaimana berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Jadi jangan samakan konsep Muslim ke dalam konsep Kristen. Ya, itu kesalahan besar kalau kita melakukan itu. Sehingga ketika Yesus itu berdoa, Tuhan Yesus sedang menunjukkan sebuah keteladanan sejati bahwa anak-anak Bapa di sorga seharusnya menghidupi kehidupan yang berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Jadi nggak ada masalah ketika Yesus berdoa.